Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdanwijaya. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan Non Reguler, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mikrobiologi dalam mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 3. Langsung mulai saja dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan mikrobiologi dan aplikasinya di bidang kesehatan ya. Langsung ke pokok bahasan meliputi konsep dasar mikrobiologi, bakteriologi dasar, pemberian vaksin, mikologi, virologi, sterilisasi dan disinfeksi ya. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil, diameter kurang dari 0,1 nanometer yang tak dapat dilihat dengan mata, melainkan harus menggunakan alat khusus yaitu mikroskop. Ruang lingkup ya, mikrobiologi meliputi bakteriologi, imunologi, virologi, mikologi, parasitologi. Mikrobiologi dalam ilmu kedokteran itu mempelajari tentang mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit infeksi. Dicari di mana di sini, di bagaimana mencari jalan cara pencegahan, penanggulangan serta pemberantasannya. Masalahnya yaitu kuman yang resisten dan mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Kuman baru terus berkembang. Jadi ilmu kedokteran itu mempelajari mikroorganisme di dalam penyakit yang dengan penyakit yang dapat menyebabkan infeksi. Di sini mencari solusinya, bagaimana cara pencegahannya serta pemberantasan dan penanggulangan infeksi tersebut. Sejarah ya. Di sini mulai zaman purba itu dianggap sebagai penyakit infeksi yang dianggap sebagai penyakit kutukan para dewa atas dosa-dosa manusia. Ini adalah anggapan atau pemahaman pada orang zaman purba terdahulu, yaitu penyakit infeksi itu merupakan penyakit kutukan ya. Hippocrates, penyebab infeksi terdiri dua faktor. Faktor intrinsik dalam tubuh, faktor ekstrinsik di luar tubuh. Teori generatio spontanea, makhluk hidup timbul dari benda-benda mati. Anton van Leeuwenhoek melihat makhluk-makhluk kecil, kuman dan berbagai cairan dengan mempergunakan mikroskop. Mikroskop terdiri dari lensa jarum, untuk melihat sediaan alat pengatur fokus. Bentuk-bentuk kuman, kokus, basil, spirilium. Menurut Louis Pasteur, 1860 membuktikan ketidakbenaran teori generatio spontanea dengan melakukan percobaan dengan memanaskan kaldu di dalam suatu labu balon dengan tujuan mematikan jasad-jasad renik yang ada di dalamnya dan didiamkan selama beberapa waktu. Kaldu tersebut menjadi keruh. Kesimpulan, adanya pertumbuhan mikroba. Lister mendukung kebenaran teori Pasteur tersebut ya. Ilmuwan Pasteur ini melakukan disinfektan sebelum pembedahan, angka infeksi menjadi berkurang. Kesimpulan, disinfektan dapat mematikan mikroba-mikroba. Jadi teori Lister ini ingin mendukung kebenaran teori sebelumnya itu yang telah dilakukan oleh Louis Pasteur ya pada tahun 1860. Jadi selanjutnya para peneliti Robert Koch meneliti kuman antrak yang menyerang ternak. Dan beliau berhasil mengasingkan kuman antraks dalam bentuk biakan murni dengan mempergunakan medium.
membuktikan bahwa kuman yang diasingkan tersebut dapat menimbulkan penyakit yang sama bila dimasukkan ke dalam tubuh binatang percobaan yang peka. Dan peneliti selanjutnya itu Postulate Coates mengemukakan bahwa kuman harus selalu dapat ditemukan di dalam tubuh binatang yang sakit, tetapi tidak dalam binatang yang sehat. Kuman tersebut harus dapat diasingkan dan dibiarkan dalam bentuk biakan murni di luar tubuh binatang tadi. Jadi, biakan murni kuman tersebut harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Kuman tersebut dapat diasingkan kembali dari binatang percobaan tadi. Pada tahun 1900, hampir semua kuman penyebab penyakit diketahui, mulai dari Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheria, Salmonella typhosa, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Shigella dysenteria, Treponema pallidum. Dengan majunya teknologi ditemukan jasad renik yang lebih kecil, yaitu virus ya. Tadi kan mikrobiologi itu mempelajari mikroorganisme. Dengan perkembangan teknologi ternyata ada yang lebih kecil, yaitu virus. Virus ditemukan oleh Mosaic Tembakau pada tahun 1892 oleh Iwanosowski. Dan selanjutnya virus hepatitis ditemukan oleh Walter Reed pada tahun 1900 dan virus ternak ditemukan oleh Loper pada tahun 1898 dan lain. Seseorang yang telah terkena serang kuman itu dapat sembuh dari penyakit biasanya, yaitu akan mempunyai kekebalan dan tidak mudah terserang penyakit yang sama kedua kalinya dibandingkan dengan seseorang yang baru pertama terkena penyakit tersebut. Karena itu dia itu akan membentuk antibodi. Disinilah lahir konsep vaksin oleh Edward Jenner ya pada tahun 1749 sampai dengan 1823. Beberapa vaksin yang telah dikembangkan yaitu vaksin cacar, vaksin rabies, vaksin difteri, vaksin TBC, dan vaksin hepatitis. Selanjutnya, ditemukan obat-obat bahan kimia untuk mengobati suatu infeksi yaitu sulfanilmadia oleh Domak, penisilin oleh Alexander Fleming, dan antibiotik lain. Masalah bisa menimbulkan reaksi alergi resistensi kuman. Morfologi dan taksonomi kumannya, bagian-bagiannya. Nomenklatur pemberian nama ya, mulai ada 2 nama yaitu binomial name. Diperkenalkan pertama kalinya oleh Linnaeus untuk tanaman tahun 1753. Nama genus diawali huruf besar Epithecton specificum, huruf kecil. Salmonella tipe contohnya Clostridium tetani. Nama kuman yang berasal dari kata baru yang disesuaikan dalam bahasa Latin atau nama seorang yang dilatinkan yaitu Bacillus batang, Clostridium pintalan yang halus, Micrococcus butir kecil, Erwini dari nama Erwin, Pasteurella dari nama Pasteur, Salmonella dari nama Salmon, Salmonella tipe penyebab tipoid, Brucella dari nama Bruce. Selanjutnya, spesies, suatu jenis mikroorganisme yang sudah tertentu. Strain, biarkan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari satu isolat. Misalnya, Staphylococcus aureus strain Oxford merupakan kuman standar untuk macam-macam keperluan laboratorium. Spesies bakteri ditentukan oleh sifat-sifat biokimia, sifat-sifat struktural yang meliputi bentuk, besar, cara pergerakannya, sifat fisiologis terhadap oksigen yaitu temperatur, pH, dan respon terhadap zat-zat antibakteri. Sifat ekologi, komposisi basa DNA, dan sifat genetik keturunan. Taksonomi numerik ya. Sini menggambarkan persamaan, kemiripan, dan perbedaan karakteristik masing-masing bakteri. Jenis-jenis mikroba yang menimbulkan infeksi ya. Jadi mikroba itu ada yang menimbulkan infeksi, ada pula yang tidak menimbulkan infeksi. Di sini dari golongan tumbuhan. Dari bakteri itu biasanya bersifat sel tunggal, ukurannya rata-rata 0,5 sampai beberapa mikron.
Jamur bersifat sel banyak disebut juga dengan kapang. Jamur bakteri bisa terlihat sebagai makhluk bersel banyak tapi juga berupa sel tunggal. Mikroba yang termasuk golongan hewan meliputi Protozoa, Rickettsia virus. Protozoa umumnya bersifat sel tunggal, lebih besar dan beberapa puluh mikron, dan Rickettsia berukuran 200 sampai 300 mikron. Dan virus ternyata lebih kecil ini dari Rickettsia, diantaranya ada yang tidak dapat dilihat. Harus menggunakan mikroskop khusus yaitu mikroskop elektron yang sudah diketahui ukurannya 10 sampai 150 mikron. Kebiasaan hidup mikroba itu biasanya hidup di air, tanah, dan juga tumbuh dalam zat-zat organik dan karena tidak tergantung kepada zat tempat dia hidup ya. Ya teman-teman, bentuk morfologi, bentuknya basil ya tadi jelaskan, bentuknya seperti tongkat pendek, silindris, bentuk kokus, bentuk seperti bola-bola kecil, mengelompok berempat, tetracoccus, bergombol seperti anggur, streptococcus, berkelompok seperti kubus, sarcina. Bentuk spiral itu bentuknya panjang, berbengkok-bengkok ya. Jadi si bakteri itu panjang. Bentuk fibrokoma, bentuknya yaitu seperti bengkok, batang bengkok. Streptococcus, bentuknya seperti batang berbelit-belit panjang ya. Selanjutnya struktur tubuh bakteri. Bersel tunggal, selnya merupakan sitoplasma, terdapat bulu, flagellata, ada yang terlihat terselubung seperti pembungkus, yaitu kapsul. Ukuran bakteri ya, bentuk basil itu ukurannya bisa lebar 0,3 sampai 1, panjangnya itu 1,5 sampai 4 mm. Bentuk kokus diameternya 1 mm. Dan bentuk spiral itu lebarnya 0,5 sampai dengan 1, panjangnya 2 sampai 5 mm. Bentuk vibrio lebar 0,5 panjang sampai 3 mm. Bentuk Sprocheta lebar 0,2 sampai 0,7, panjang 5 sampai 10 mm. Ya, di sini susunan kimia bakteri ternyata 85% itu mengandung air, zat arang, protein, lemak, garam-garam, enzim maupun vitamin ya. Tadi jelaskan sudah ya, klasifikasi Flagella itu jadi Flagellata itu kan bentuknya bulu ya. Jadi kayak bulu gitu, banyak bulunya, bagian-bagiannya. Nih, atau cambuk ya, berfungsi untuk bergerak nih. Selanjutnya habitat alam mikroorganisme itu tumbuh tadi udah jelaskan dalam tanah ya. Kebanyakan bersifat apatogen. Air terutama pada air yang tercemar, udara, pada susu perah, pada sapi yang sakit ya. Selanjutnya itu macam-macam hubungan. Ternyata mikroba itu ada simbiosisnya ya teman-teman. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Jadi yang satu menguntungkan dan satu lagi menguntungkan satu sama lain ya. Sedangkan simbiosis komensalisme itu yang satu menguntungkan tetapi yang satu itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Sedangkan parasitisme itu mikroba yang satu hidup itu menguntungkan tetapi yang satu itu merasa dirugikan gitu ya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.